Sepertinya bukan lagi rahasia soal Papua yang konon katanya ingin keluar dari Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri. Kehidupan yang belum membaik sampai seolah tak pernah digubris. Jadi, segelintir dari banyak alasan kenapa Papua ingin merdeka. Menghadapi yang semacam ini, pemerintah selalu melakukan upaya defensif dengan melakukan berbagai pendekatan. Walaupun itu tak kunjung meredam gejolak salah satu pihak untuk kekeh memutuskan hubungan. Tentu saja, kita semua tidak berharap Papua akan benar-benar lepas. Akan tetapi, semisal hal tersebut benar akan terwujud nantinya, lalu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Indonesia akan benar-benar merugi? Atau apakah Papua akan benar-benar langsung makmur? Memang, pertanyaan yang seperti ini sukar untuk dijawab. Akan tetapi, kita bisa menerawangnya. Nah, jadi seumpama Papua benar-benar putus dari Indonesia, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah hal-hal berikut. Pertama, Papua mungkin akan lebih sengsara. Papua ingin lepas dari Indonesia karena sangat yakin jika ini terjadi mereka akan lebih makmur. Akan tetapi, apakah jika benar putus, hal tersebut akan terjadi? Bisa iya atau tidak, tapi kemungkinan besar adalah tidak. Papua sama sekali tidak siap untuk jadi negara sendiri karena mereka masih banyak kekurangan dalam segala hal. Salah satunya adalah kompetensi orang-orangnya. Papua butuh SDM yang mumpuni untuk membuat mereka jadi negara yang hebat. Tetapi hal yang seperti itu cukup susah di sana. Jangankan kampus level internasional, sekolah SD saja di sana cukup miris kondisinya. Negara harus diatur oleh pemerintahan yang kompeten. Kalau tidak, yang terjadi adalah kesengsaraan. Yang ditakutkan nantinya rakyat justru tidak sejalan dengan pemerintahannya sendiri, dan akhirnya yang terjadi adalah perpecahan. Di urutan kedua, Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan besarnya. Hal kedua yang akan terjadi kalau Indonesia kehilangan Papua adalah kita bakal kehilangan salah satu pemasukan konsisten paling besar. Iya, ini adalah tentang Freeport. Meskipun memberikan persentase hasil yang sangat kecil, tapi dana yang masuk dari pengolahan tambang oleh Freeport bisa dibilang cukup besar, yakni triliun rupiah. Nah, seumpama Papua benar pergi, maka otomatis Indonesia akan kehilangan pemasukan sebanyak itu. Lantaran sudah berbeda negara, tentunya pemerintah tak berhak lagi ikut campur untuk masalah tambang tersebut. Intinya, ketika Papua hilang, maka pemerintah tak berhak untuk melakukan apapun lagi di sana. Ketiga, akan susah bagi Papua untuk jadi negara yang hebat. Modal tambang emas saja belum tentu cukup menjadikan sebuah negara menjadi sangat hebat. Butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan, tak cuma tentang pemasukan. Nah, jika dilihat, Papua ada kondisi mereka hanya unggul soal kekayaan alam saja, tidak yang lainnya. Pendidikan bisa dibilang biasa-biasa saja. Pembangunan dan infrastruktur pun begitu-begitu saja. Termasuk juga militer yang sepertinya juga tak terlalu hebat nantinya. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Papua mungkin akan susah untuk mengejar negara-negara lainnya. Di samping itu pula, lantaran tidak benar-benar kuat, akhirnya mereka akan gampang diintervensi. Mungkin oleh Amerika yang jelas masih ngebet dengan emas-emas di sana. Kehilangan objek wisata kelas dunia. Tak hanya tambang emas melimpah,
Papua juga memiliki spot-spot kelas dunia yang begitu termasyhur namanya. Misalnya, salah satunya adalah Raja Ampat. Objek wisata ini bisa dibilang sangat mahal bahkan untuk ukuran para turis luar negeri. Makanya, Raja Ampat pun menyumbang banyak pemasukan untuk daerah dan negara, sama seperti tambang Gesbek yang penuh emas itu. Ketika Papua lepas, negara juga tidak lagi punya kepemilikan atas aset-aset wisata tersebut. Bukan hanya kehilangan pendapatannya, tapi juga wisatanya secara utuh. Julukan kepingan surga yang didapat Indonesia pun cacat karena hilang sudah salah satu penyokong terbaiknya. Indonesia mungkin akan dimusuhi Amerika. Butuh usaha yang lama dan susah bagi Freeport untuk bisa menambang di Papua. Bahkan konon, di balik itu sampai ada misi-misi terselubung CIA yang ingin meruntuhkan Bung Karno yang kekeh tak memberikan tambang Gesbek. Barulah di masa Soeharto, perusahaan tambang ini bisa mendapatkan kontrak untuk mengeruk semuanya. Nah, seumpama di tengah-tengah berjalannya kontrak ini kemudian Papua memutuskan untuk lepas, kira-kira apa yang akan terjadi? Buruk tentu saja. Kontrak yang ada kemungkinan bisa putus begitu saja, karena ini tak lagi antara Indonesia Amerika, tapi juga melibatkan Papua sebagai negara pemilik yang asli. Amerika akan rugi besar kalau kontraknya tersebut hangus. Pasalnya, mereka akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan yang jumlahnya tak karuan. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar hubungan Indonesia dan Amerika akan sangat buruk. Nah, kira-kira inilah yang akan terjadi jika Papua lepas dari Indonesia. Semuanya rata-rata memberikan dampak yang buruk tak hanya kepada Indonesia, akan tetapi juga pada Papua sendiri. Maka dari itu, solusi tengah yang bisa kita ambil adalah tetap seperti sekarang. Tetap bersama akan membuat keduanya kuat. Hanya perkara waktu saja sampai akhirnya Indonesia jadi negara hebat, dan Papua juga jelas akan kena imbasnya.